Jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kembali lagi di saat ini sebelum kami mengawali hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berilah hikmat pengertian bagi kami, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan itu baik di sepanjang hari ini maupun di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-21. Lembaga Alkitab memberi judul pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita di saat ini yaitu hidup untuk Kristus. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, melayani Tuhan dan hidup untuk Kristus itu berarti melayani Kristus sepanjang umur hidup kita. Kita rela melayani itu karena kasih. Dan ciri-ciri orang yang melayani dengan kasih, salah satunya adalah mau berkorban. Sama halnya dengan Kristus yang rela berkorban untuk saudara dan saya. Hal ini jugalah yang patut kita teladani daripada Yesus. Hal ini jugalah yang patut kita contohi dari Yesus. Itu berarti ketika kita melayani Yesus, kita harus memiliki motivasi yang benar. Itu berarti ketika kita melayani Tuhan Yesus, maka motivasi kita haruslah yang benar. Bukan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu atau motivasi-motivasi lain, sehingga salah di hadapan Tuhan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Yesus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus berarti melayani. Itu berarti seumur hidup kita harus melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan Yesus bukan harus atau notabene harus menjadi seorang hamba Tuhan atau menjadi pendeta, tetapi melayani Tuhan itu juga dapat kita lakukan dalam setiap profesi kerja kita, atau dalam setiap tugas tanggung jawab yang telah diembankan kepada kita.
Misalnya kita sebagai pekerja di perusahaan, di pemerintahan, atau kita berjualan di pasar, kita sebagai tukang ojek, sopir, dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, maka apa yang kita lakukan itu juga merupakan sebuah pelayanan, sehingga harus membangun kesadaran kita bahwa kita melayani Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena kita tahu apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Sebagaimana katakan tadi, Yesus telah mati dan Ia telah memperdamaikan saudara dan saya dengan Tuhan. Maka kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus. Kita hidup untuk Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hidup untuk Kristus berarti itu juga mengingatkan kepada kita bahwa kita harus membawa damai kemanapun kita pergi dan berada. Kita hidup untuk Kristus berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, termasuk di dalamnya membawa kedamaian. Ya, kan kita bukan hidup untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk Kristus. Jadi sekalipun kita berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti atau orang yang berbicara buruk tentang kita, tetapi kita harus bangun kesadaran kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk Kristus, sehingga kita harus bisa melakukan perdamaian bagi setiap orang, siapa saja yang mungkin bagi kita telah menyakiti ataupun telah berkata-kata yang tidak sewenang-wenangnya. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, hidup untuk Kristus itu berarti juga mengingatkan kita untuk hidup takut akan Tuhan. Kan hidup untuk Kristus berarti tidak lagi hidup di dalam dosa. Berarti kita hidup di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan yang selalu kita baca, yang selalu kita renungkan. Itulah yang harus kita lakukan, bukan melakukan apa yang menurut pikiran kita, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu berarti juga hidup untuk Kristus. Berarti kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasih, apapun dosa yang telah kita lakukan, tinggalkan itu dan kembali kepada Tuhan. Kembali ke jalan yang Tuhan inginkan, kembali kepada keinginan Tuhan, sehingga setiap hari kita terus ada dalam perubahan hidup. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi yang Tuhan inginkan, tinggalkan kesalahan itu, tinggalkan dosa itu, dan kembali berjalan di jalan yang Tuhan inginkan. Kembali, Tuhan masih beri waktu bagi saudara dan saya untuk membenahi hidup, untuk merubah hidup ini menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka jangan sia-siakan waktu itu, tetapi pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berusaha untuk menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Teruslah berusaha dalam hidup ini melakukan firman Tuhan. Walaupun terkadang kita berhadapan dengan tantangan pergumulan, tetapi sebagai manusia teruslah berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan, sehingga kita hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan menaungi kehidupan saudara dan saya dari hari-hari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk hidup setia, taat kepada Tuhan, tetapi juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagaimana Yesus Kristus telah mati dan bangkit dan naik ke surga untuk kita sekalian, maka kita bukan lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau hidup dalam Kristus, berarti kami tidak lagi melakukan dosa, tapi kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kami agar dalam menjalani hidup ini kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Kami mampu dan terus berjuang dan terus berusaha menjadi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa, semua orang yang saat ini terhubung dalam channel Klavos Sukacita, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Biarlah Tuhan Kau menilik setiap kami, dan biarlah di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Hikmat marifat Tuhan anugerahkan bagi kami, baik bagi para pemimpin bangsa dan negara kami,
para pemimpin gereja kami Tuhan. Engkau memberkati, hikmat Tuhan beri agar mereka dapat memimpin dengan segala baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.